Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Bagaimana perasaannya hari ini? Senang ada rezeki? Oke, bisa aja. Oke, semoga nanti senang ya. Bisa apa semuanya? Yang sudah, yang belum. Nanti yang belum ke kantin. Oke. Ke kelas? Main terlebih dahulu ya. Oke. Terima kasih. Gimana? Ya, silahkan. Ada yang sini lagi? Sudah? Oke. Semangat ya. Oke, adik. Hari ini kita mau belajar tentang pantun, tentang puisi rakyat. Salah satunya adalah pantun. Nah, adik sudah pernah tahu pantun? Sudah. Adik pernah buat nih? Sudah pernah. Oke, saya awali dengan pantun juga kalau gitu. Ketika Mbak beli pepaya, ketika Mbak beli pepaya, alhamdulillah. Ketika Mbak beli pepaya, pulangnya beli durian. Di masa muda, rajin belajar, nggak pas. Ulangi, saya dulu. Ketika Mbak beli durian, pulangnya bawa pepaya. Masa muda, rajin belajar untuk masa depan, tuanya menuai hasilnya. Oke, satu pertanyaan. Adik, kalau pantun itu biasanya berapa sih baiknya? 4. Terdiri dari rimanya alfi. Oke, sudah pada tahu ya. Itu satu pantun termasuk salah satu puisi rakyat. Nah, sebelum masuk ke situ, tadi sudah saya share linknya. Kita buka itu dulu. Kita pemanasan dulu menggunakan pengetahuan tentang pantun. Bentar. Ini enggak? Nah, kita main dulu. Sudah masukkan apa dia?
ID-nya. Silahkan masukkan password email kalian atau masuk melalui Google, terus pasangkan ID-nya itu. Gimana? Teruskan? Apa? Username itu emailnya kalian. Pakai Google, bisa masuk lagi Google. Terus cek akun Google-nya kalian. Oke, ya, bisa. Oke, terus tadi. Oke, nggak apa-apa. Ada yang bisa? Bisa? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada berarti kita manual saja. Tadi seru nggak? Kan nggak main-main. Oke, nggak apa-apa. Kebanyakan dibuatkan sama orang tuanya ya, Saleh? Oke. Saya gunakan di sini, saya dengan manual ya. Oke. Ini? Aduh, ya udah kelihatan kok. Gambarnya ya. Ini? Ya nggak apa-apa, sebagai pengetahuan awal aja. Kalau kalau A-nya itu A. Oke kan ya. Oke lah, ini aja. Kalau nomor 4 ini, satu pertanyaan lagi, nomor 4. Gembira. Oke, siap. Nomor 7. Tentang apa? Jangan pernah menyerah. Oke. Ada lagi? Cukup? Satu kali lagi nih, yang nomor 9. Ada yang masih ingat? Tadi dulu senang-senang kemudian, tampilannya gimana? Kan biasanya ada dua baris sebelum isi, namanya lampiran. Nah, isinya bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, awalnya gimana? Jadi berakit-rakit dahulu, berenang-renang, kemudian bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Oke adik, ini berarti selesai. Nah, oke, kita masuk. Oke, jadi misalnya sudah mengenal pantun, sudah mengenal gurindam, sudah mengenal syair kan ya. Nah, kita nanti akan belajar lebih tentang ketiga tersebut. Sebenarnya sama-sama puisi rakyat itu kan banyak banget, ada kalau dan sebagainya. Hanya saja di kelas puisi ini kalian fokus ke 3 puisi rakyat tersebut, pantun, gurindam, dan juga syair. Oke, nah, masuk materi ya. Di bab ini temanya adalah berkelana di dunia imajinasi.
Jadi selain nanti ada puisi rakyat, kita juga akan belajar tentang fantasi, tentang fantasi setelah puisi rakyat selesai. Nah, sekarang kita masuk ke puisi rakyat. Pernah mendengar atau menulis atau membaca puisi? Nah, ada yang pernah itu enggak? Pernah. Itu pernah gimana deh? Itu kan kemarin. Udah. Nggak apa-apa, belajar terus. Karena kalau kita tetap belajar, pasti nanti juga suatu hari bisa jadi juara. Oke. Membacakan puisi apa? Oh, kelas 6. Ya, saya kira yang tahun kemarin. Tentang kemerdekaan ya? Pas ini, Agustusan ya? Oke. Mungkin kan punya idola, punya atau penulis? Anwar? Oke. Tahu? Ya, Fairin Anwar ini juga penulis legend. Dia banyak menulis puisi-puisi gitu. Kalau ini masuk lagi, jadi ke tempat ini yang masih hidup dia ini, Pak Joko Pinurbo. Puisinya yang terkenal judulnya Celana. Pernah kali tadi pernah mendengar yang ini, aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya belajar. Pernah dengar? Nah itu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Seperti isyarat yang disampaikan Allah kepada Husain yang menjadikannya belajar. Itu salah satu puisi dari Pak Joko Damono. Kalau pernah ingat atau pernah melihat judulnya Aku Binatang Lajang dari Tumbuhan yang Terbuang? Belum. Oke. Nanti kalian bisa belajar tentang puisi lebih lanjut dari tokoh-tokoh terkenal ini ya. Oke, tapi untuk saat ini kita belajar puisi secara umum. Ini kan yang dibawakan dulu adalah puisi bebas. Kita belajarnya puisi rakyat, puisi pada zaman dahulu. Ya, terkenal pada zaman dahulu. Nah, apa sih itu puisi? Bisa dibantu? Mungkin siapa yang mau membacakan tentang? Oke, siap. Menurut KBBI, puisi adalah salah satu jenis karya sastra yang gaya bahasanya sangat ditentukan oleh irama, rima, serta penyusunan bait dan nami. Oke, jadi puisi itu salah satu jenis karya sastra yang bahasanya ditentukan oleh rima, juga apa namanya? Iramanya. Biar apa? Biar indah. Dia mengagungkan keindahan kata-katanya. Gitu. Nah, kalau puisi sendiri apa sih? Jadi, oke. Puisi rakyat merupakan sastra lisan berupa puisi tarikat yang berkembang pada masyarakat tradisional. Dikatakan tarikat karena diatur oleh ketentuan-ketentuan tertentu, seperti jumlah suku kata, jumlah baris, jumlah bait, dan rima. Iya. Nah, puisi rakyat ternyata dia sangat terikat, punya aturan-aturan tertentu. Jadi bisa bebas puisi sekarang ya. Puisi rakyat misalnya pantun kan punya sajaknya harus habis harus 4 baris kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, ini ciri-cirinya. Umumnya bersifat anonim. Anonim itu tanpa nama. Jadi kalau sekarang misalnya tadi yang Brenda judulnya Aku. Nah, kalau dulu itu dia tidak ada namanya, tidak ada namanya ya. Jadi memang clear ini puisi. Misalnya pantun, ya pantun aja tanpa dikasih pengarangnya, nama pengarangnya. Yang kedua, diwariskan secara turun-temurun melalui mulut-mulut dan disebarkan dalam bentuk yang tetap dan tidak berubah. Contohnya yang tadi, berakit-rakit dahulu, berenang kepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang, kemudian itu dari dulu sampai sekarang tetap seperti itu. Jadi diturunkan secara turun-temurun melalui mulut tanpa merubah bentuknya, katanya. Yang terakhir memiliki ketentuan tertentu seperti jumlah suku kata, jumlah baris, dan jumlah bait dan juga rimanya.
Kayak pantun harus bersajak abi-abi, rima harus a. Kalau syair a, gitu kan? Nah, gitu. Lanjut. Tujuannya apa sih, Dek? Coba, yang laki-laki mau baca? Ada yang mau baca yang laki-laki? Yang perempuan? Yang udah baca nggak apa-apa baca lagi. Boleh, saya dibantu baca? Oke. Tujuan puisi rakyat untuk menghibur pembaca, memberikan nasihat, mendidik anak, memberikan isyarat untuk memulai permainan, mengajak dan melarang melakukan sesuatu, menggambarkan pertemuan, umumnya berupa nasihat, sindiran maupun humor. Iya. Nah, untuk menghibur pembaca, untuk memberikan nasihat. Jadi, kenapa kok diciptakan ada pantun, kok ada gurindam, ada syair? Itu bukan semata-mata cuma diciptakan aja, tapi punya tujuan tertentu. Misalnya, yang menghibur, pantun apa deh yang menghibur? Pantun jenaka. Iya, namanya pantun jenaka. Kalau yang memberikan petualang hidup namanya nasihat. Mendidik anak, nah juga mendidik anak. Nah, kan kalian kalau membaca pasti mendapatkan maknanya kan, mendapatkan pesan yang disampaikan oleh penulis. Nah, pengennya apa? Misalnya tadi kayak senang-senang, baca itu dulu, senang-senang kemudian. Sekarang kalian mumpung masih sekolah, masih belajar, nggak apa-apa, berjuang terus. Nanti kalau sudah sukses pasti merasakan enaknya, hasilnya, kayak gitu. Mengajak orang melakukan sesuatu, menggambarkan perenungan juga. Nah, kalau perenungan misalnya tentang agama yang mengajak untuk gimana sih berbuat baik, terus beribadah kepada Tuhan dan sebagainya. Itu perenungan diri. Umumnya berupa nasihat, sindiran dan juga humor. Jenis puisi rakyat ini tadi ada pantun, gurindam, dan juga syair. Coba masih silakan. Pantun, apa mas pantun itu? Pantun merupakan salah satu puisi rakyat yang terdiri dari 4 baris dengan membagi 2 baris pertama sambilan dan 2 baris terakhir dinamakan. Ya, 2 baris pertama adalah sambilan, 2 baris kedua yaitu isi. Sudah paham kan sambilan sama isi? Ya. Nanti sebelum kita belajar lagi. Gurindam, yang baca. Ya, kalau gurindam ada sih 2. Yang terakhir syair. Ini yang langsung. Syair merupakan salah satu puisi rakyat yang berasal dari konvensi dan dibawa sampai sastra Indonesia bersamaan dengan masuknya ajaran Islam ke Indonesia. Iya, nah begini, kalau syair kalian dengarnya kan meliuk-liuk ya. Nah, itu berasal dari Persia yang kemudian diadopsi menjadi sastra Indonesia. Good. Ini ciri-cirinya. Di buku PKS kalian juga ada ya? Di buku PKS kalian ada juga ciri-cirinya tentang pantun, syair maupun gurindam. Nah, saya kasih di sini. Kalau pantun 1 baris terdiri atas 4 baris sudah jelas. Sama kayak syair, tapi yang membedakan apa? Yang membedakan di sajaknya. Setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Berenang-renang, kesepian. Jadi 9 masih masuk ke 12. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran, baris ketiga dan keempat merupakan isi. Ya. Ini artinya berupa ABAB, artinya bunyi akhir baris pertama sama dengan bunyi akhir baris ketiga dan bunyi akhir baris kedua sama dengan baris keempat. Oke, yang gurindam. Setiap baris terdiri atas 2 baris atau larik. Jadi tidak 4 seperti pantun, tapi hanya 2 langsung menyampaikan isi.
Setiap tarik terdiri atas 8 sampai 14 tutur kata. Tarik pertama merupakan syarat, sedangkan tarik kedua merupakan jawaban. Kalau di pantun ada apa nih? Sampiran sama isi. Kalau di gurindam ada syarat dan jawaban. Ya. Nah, selanjutnya rima akhirnya berpola AA karena cuma 2 garis. Yang terakhir syair. Mau bantu? Mas ya. Ya. Rayuan. Oke. Yang utuh. Mementingkan keindahan permainan bunyi. Oke. Nah, di sini maksudnya kepala itu bukan hantu ya, bukan hantu bukan. Tapi sebenarnya itu mengembangkan tentang bagaimana penghargaan diri seseorang kepada Tuhannya seperti itu. Terus melakukan rayuan dan juga perintah. Jadi sama halnya dengan pantun maupun gurindam, dia memberikan makna perintah maupun rayuan, merayu Tuhannya seperti itu. Terus dari 4 garis sama kayak pantun yang terdiri dari 4 garis, hanya saja sajanya berpola A A A A. Kalau pantun A B A B. Contoh puisi rakyat. Kan mau baca atau mendengarkan? Dua-duanya ya. Saya sukakan yang mendengarkan. Menyimak ya, menyimak pantun. Ini saya ambil dari pembelajaran bahasa Indonesia juga yang mencakup tentang pantun, puisi dan juga gurindam dari Ibu Dani. Pernah lihat kepingin ini enggak? Nah, suka nonton kepingin juga? Oke, silahkan disimak. Sudah nggak sih? Nah, itu tadi pantun apa deh? Kenapa? Karena memberikan humor. Nah, kalau ini pantun sekarang yang Melayu ini syair Melayu.
Pindam ya. Yang terkenal ya Haji Ali. Balik saja Ali Haji, mohon maaf ya. Nah, ini dengan siapa mengenal diri, maka sudah mengenal Tuhan Bahari. Ada yang tahu maksudnya? Siapa yang mengenal diri, maka sudah mengenal Tuhan Bahari. Nah, maksudnya itu, kalau kita mengenal diri kita sendiri, itu pasti kita sudah tahu, oh aku harusnya gimana ya, dan juga melakukan penghambaan kepada Tuhan. Gitu. Kalau aku berdiri, boleh nggak ya? Kalau gini, salah nggak ya? Bisa memperbaiki diri sendiri. Gitu ya. Untuk. Nah, sekarang siapa yang mau membacakan ini? Itu kok puisi dan puisi rakyat. Pantun air maupun dirindam. Nih. Saya yang membaca. Saya Bu. Itu loh. Saya awalnya membuat manisan dari buah salak dijual dengan macam-macam harga. Jadi anak berbaktilah pada bapak ibu, pada ibu bapak, agar kelak bisa masuk surga. Itu pantun nasihat. Pantun jenaka yang membaca. Oke. Oke. Siapanya pas sembarangan pasti temannya orang Itu jadi kalau udah sampai di tempatnya ya bukan temannya ya. Sajaknya AB. Di sini akhirannya AB. Ya, tapi dia berkali kok menjadi AB. Oke, lanjut. Lanjut ya, sekarang green. Oke. Sebentar. Siap. Coba. Iya. Kalau berilmu janganlah angkuh, nanti kamu jatuh. Nah, maksudnya apa sih? Ada yang tahu? Kalaupun kita punya ilmu setinggi apapun, sepintar apapun, mungkin kalau di sekolah ada yang juara terus, kalau itu lomba juara terus, jangan pernah. Karena apa? Karena ilmu itu tingkatannya masih di bawah atau di. Jadi kalaupun kalian pintar setinggi apapun tapi kalian sombong, itu sama saja bohong. Karena pintar harus diimbangi dengan akhlak yang baik. Lanjut yang kedua. Oke. Iya, tidak kenal usia kalau belajar sampai tua. Istilahnya belajar sepanjang hayat. Kalau sekarang kita masuk merdeka ya. Nah, istilahnya adalah belajar sepanjang hayat. Jadi dari kalian lahir sampai nanti tua sampai nenek kakek pun tetap belajar. Kalaupun nggak belajar di sekolah, tapi kalian belajar di rumah. Nah, sajaknya kalau berintang apa? Lanjut ke syair. Pendidikan bisa apa? Siapa yang mau baca? Sebelah sini. Udah ini. Ayo, depan sini. Jangan masuk. Yuk.
kerja. Nah, iya. Hampir sama kayak sebenarnya saya. Jadi tetaplah rajin belajar karena ilmu itu tidak akan pernah habis untuk kalian saja, kalian istri dan sebagainya. Ya. Oke, yang sama? Oke. Yang keras mas, yang keras. Oke sih. Jadi ini ajakan untuk ayo kita menjauhi maksiat. Kita sama-sama berobat. Oke, supaya kita selamat dunia akhirat. Nah, kalau saat itu runtut ya dia, karena dia sajaknya A. Oke, kita sudah selesai materinya. Nanti ya? Ada yang semangat banget ya. Kita explain dulu. Tadi kita belum explain. Sekarang kita explain dulu. Nanti kalau dia bilang tepuk satu, berarti kalian punya satu. Tapi sebenarnya tepuk satu, tepuk dua, samping kanan samping kiri, tepuk tiga, samping kanan samping kiri atas, ya. Tepuk tiga, tepuk empat, dua, tepuk lima, dua ke atas. Oke, siap? Oke, coba. Konsentrasi. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Oke, sekali lagi konsentrasi. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Oke, sudah benar ya. Sekarang Budi ingin kalau ya perhatikan apa yang Budi ucapkan. Jadi akan menggunakan jari-jari ini untuk menghitung kalian, ya. Nanti kalau Budi bilang ini satu, yang ini dua, kalau yang ini tiga. Ada yang udah pernah ya? Oke, nggak apa-apa. Presentasi ya. Ingat apa yang video itu ucapkan, jangan lihat. Ya. Oke. Ini satu. Yang ini dua. Kayak ini tiga. Kayak ini tiga. Yang ini dua. Sampai yang lain bilang satu. Oke. Yang lain. Ini satu. Ini satu. Ini satu. Kayak ini tiga. Tiga. Kalau yang ini tiga. Nanti gimana? Oke, siapa yang biru? Sekali lagi kalau ada yang biru, dia pengen minta pantun atau saya atau sendiri. Oke ya, siap. Konsentrasi, siap. Oke, ini satu. Yang ini dua. Yang ini dua. Yang ini dua. Kali ini tiga. Kali ini tiga. Kali ini tiga. Kali ini tiga. Ini satu. Yang ini dua. Yang ini dua. Yang ini dua. Kali ini tiga. Kali ini tiga. Kali ini tiga. Kali ini tiga. Yang ini dua. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Oke, tepuk tangan. Nah, sekarang kita masuk ke kerja. Kalian berkelompok ya. Nanti masing-masing kelompok mengerjakan ini. Di sini ada 3 poin yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Kita berhitung aja ya. Harusnya tadi pakai screen, tapi karena waktunya kita pakai hitungan yang aja ya. Jadi nanti ini sudah berapa hasil?
2, 6. Nanti kelompok 4, berarti ada 2 yang 5 ya. Oke, coba. Begitu sampai 4. Ya. Oke, yang satu sini, 2 sini, 2 sini, 3 situ, 4 sini, 5, 6 nanti digabung ya. Oke, silakan. 1, 2, 3 di belakang, 4, 5, 6. Satu ya. Yang kelompok 5 sama 7 kelompok 2 ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4. Jangan dibawa. Kelompoknya mana? Kelompok 1. Oke. Kelompok 2. Oke. Kelompok 3. Nih, gue yang lolo lebih. Oke, jelaskan Verena ya. 2, 3, 4. Verena. Jadi 66 ya, ada yang 8. Jadinya ada 6 kelompok. Ini jadinya 4 kelompok. Oke, saya bagi langsung aja ya kalau gitu. Enggak. Ini 4, kelompok 1. Ini 4, kelompok 2. Kelompok 3, ini 5. Bentar ya. Ini kelompok 4. Ini 1, 2, 3, 4. Ini kelompok 5. Yang lainnya kelompok 6 ya. Yang saya bagi aja. Ya, orangnya 4 dan sama 5 ya. Kita geser. Silakan. Kelompok sama. Oke, siap. Kita berkelompok berarti harus gimana? Bekerja sama ya. Ada yang cuma diem aja ya, lalu bekerja sama. Oke, jadi tulisannya skemaku dan temukan isi rakyatmu. Nah, ini ada 6 berkot di sini. Nanti perwakilan dari kelompok boleh memilih, tapi saya kasih pertanyaan dulu. Siapa yang kelompok yang bisa menjawab duluan, berarti dia yang berhak untuk memilih pertama. Yang terakhir berarti akan dia yang akhir. Oke? Siap? Siap. Bentar. Siap-siap? Siap-siap? Siapkan pensil sama pulpen. Nanti saya ingin kalian mengangkat itu. Oke, pertanyaan pertama, konsentrasi. Nah, oke. Pertanyaan pertama. Jadi langsung jelas ya. Nanti ini pertanyaan boleh ya. Pertanyaan pertama. Kunci rakyat yang bersaja A adalah
masih berikan. Ya, benar. Yang bisa jawab angkat pensil. Silakan. Oke. Syair. Burinda. Burinda. Oke. Kelompok 5. Kelompok 5 mau nyanyikan yang mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang 4. Oke. Berarti yang 12 akan sekian. Kalau enggak bisa disebutkan. Oke, yang lainnya? Saya juga. Kalau saya kasih jangan angkat tangan dulu. Kalau saya belum ngasih tinggal. Oke. Yang kedua. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian merupakan titik-titik dari pantun. Oke, angkat, pulpen. Bukan. Ya, isi dari pantun. Nomor berapa? 1. Kalau mengingatkan nomor berapa? 1, 2, 3, 5, 6. Udah bisa ya kalau 5? Yang ingat-ingat yang saya. Oke. Yang 1, 2, 3. Dari contohnya ya. Ini isinya karena kamu menyimak ya. Jadi ini nanti ada videonya di dalamnya. Mau yang mana? 5 ya tadi. Oke, terus ini. Nomor 5 ini. Ya. Oke. Mau berapa? 2, 6, 3, 4. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Ada berapa baris pada jadi yang bisa angkat pulpen. 2. Oke, kelompok 3. Mau kelompok 4 yang bergerak tinggal 1, 2, 3, 6. Yang 6. Yang 3. Ini 1, 2. Apa? 2. Oke. Dan saya kelompok 1. Oke. Tinggal 3 kelompok. Yuk, konsentrasi. Pertanyaannya. Pada syair menggunakan sajak apa yang bisa angkat buku? Oke, kelompok 3. Mau pertanyaan berapa? 1, 3 atau 6? 3 ini ya. Ini yang kiri tuh perhatikan. Ini perhatikan. Tinggal 2 kelompok. Oke. Kelompok berapa tadi? 2 dan 6. Oke. Kelompok 2 dan 6. Pertanyaannya. Pada syair ada baris yang bisa angkat kotak pensil. Bisa ada berapa baris? Mau berapa? Mau yang 1 atau 6 tadi? Yang 1 ini, yang 6 ini. Yang jeruk 1, yang 6 yang mana? Mau yang mana? 1, 2. Mana? 1, 2. Yang jeruk itu yang 1 ya. Jadi yang kelompok 6 sekarang yang 6 ya. Ini. Salah temannya ini. Oke, kelompok 1 berapa? Pantun nasional. Kelompok
yang paling sana. Nah, di situ ada beberapa pantun, ada beberapa syair, ada beberapa bidang. Silakan dipilih sesuai dengan keyakinan kalian satu kelompok, ya. Mau ambil yang mana? Misal mau ambil syair burung yang pertama atau yang kecil silakan diambil satu. Nanti di situ tulis syair apa, gitu. Terus identifikasi. Sebenarnya silakan analisis kalau identifikasi perbedaan dengan tulis rakyat yang lainnya. Terus pesan yang ingin disampaikan. Nanti boleh ditulis di belakangnya ya kalau nggak muat pantun, syair maupun burungnya, ya. Waktunya 15 menit cukup, ya. Ini lagi kan yang berapa? Bisa. Bentar. Di sini kan belum kerja kalian. Ini kan yang pertama analisis perbedaan dengan jenis-jenis rakyat lainnya. Misal kelompok kedua pantun berarti kan berbeda kan dengan dan juga berendam. Sebutkan ciri-cirinya. Boleh ditulis secara umum, lengkap boleh maupun secara yang apa? Misalnya bisa aja AB-AB atau yang ingin kalian tulis. Ya. Ya. Malah bagus kalau ditulis lengkap, ya. Oke. Yang kedua, misal saya ingin sampaikan menggunakan bahasa kalian sendiri. Misal dapat pantun tentang agama. Nah, kalian ngambil satu pantun. Nah, itu ingin menyampaikan apa sih di situ, tapi sesuai dengan saya sendiri ya, mengungkapkannya, ya. Oke, yang ketiga, jelaskan fungsi rakyat sesuai dengan kelompok yang didapatkan. Misal dapat pantun, jelas dengan pantun. Misal dapat berikan dengan berikan. Kalau saya dapat dengan syair. Ada pertanyaan lagi? Oke, gimana? Di sini diulangi lembar kerja beserta itu berarti kalian ngerjain di sini. Oke, sip. Nanti juga boleh ditulis di sini. Misal ini pantun syair atau berikannya boleh ditulis di sini ya. Yang kalian pilih yang mana? Biar saya tahu kalian ngambil yang mana. Oke? Oke. Silakan. Ada pertanyaan lagi? Yang ini pesannya. Ada pesan apa sih yang ingin disampaikan di situ? Tapi menggunakan bahasa kalian sendiri. Ya. Oke. Yang kelompok ini berapa nih pokoknya? Yang ketiga. Ini. Silakan. 15 menit berarti kalau sekarang 9 kurang 5 lebih 5, jam 9 lebih 5. Ya. Silakan disimak dulu di situ. Bisa semuanya? Silakan disimak terlebih dahulu. Silakan. Ini saya tutup dulu ya. Bisa semuanya ya.
Adik, kamus maupun kak maupun gerindam yang kalian pilih tulis di lembar belakang ya, di belakang. Di depannya untuk analisisnya kan sama balasan kalian, oke? Kamus atau kak atau gerindam yang kalian pilih dari buku itu. Ada pertanyaan lagi? Gimana ya? Oke, selamat mengerjakan. Bekerja sama ingat satu kelompok bekerja. Ya. Yang keberapa? Yang pertama. Sudah bisa deh.
apa ini jadi pantun. Oke. Nah, ini dapat apa? Di sini dapat apa? Air gunung. Biru. Ya. Sudah ketemu mau yang pilih yang mana? Berapa tuh? Bisa nih, satunya milih. Yang lainnya menggunakan pilih yang mana yang ingin dipakai. Apa? Menaung itu yang menaungi. Jadi yang mengayomi, yang menaungi. Misalnya sekolah ini dinaungi oleh dinas. Jadi dinas juga itu dinas. Gimana bahasanya? Mau milih yang ini. Kalau tadi sebelah pemaut, kalau bintang sebelah penaut, kalau tidak sebelah pembaut, kalau sebelah pemaut. Kalau banding sebelah pemaut, patung. Jadi patut untuk diikuti. Kan kalian pandai, jadi patut untuk diikuti. Kalau kita sebelah pemaut, biar orang lain itu ikut kalian. Ini sama sebenarnya, biar orang lain itu ikut dengan kalian. Penaut, jadi ditauti, diikuti. Kalau kita sebelah pembaut, jadi kalau itu kan untuk mengapa itu, nah kita tepat terjun, kita jadi kan punya dasar yang harus cerdas, punya kokoh. Kalau sebelah jadilah pemaut, kalau sebelah jadilah pemaut. Sebelah itu kayaknya ini macam bukan kayak ambisius gitu loh. Kalau kalian nggak paham ya ini cari yang lainnya. Oke kok? Oke ingat ya. Soalnya itu pakai bahasa Melayu. Ya satu. Itu saja. Oke nggak apa-apa itu. Carikan di LBI kalau gitu. Bentar. Sebentar ya. Ya. Oke. Kita dulu. Iya. Oke, kalau yang itu bisa pakai opsi yang lain ya. Yang akhir khusus yang boleh memilih antara yang pendidikan dan SMA. Ya. Tapi karena sudah menyimak dengan baik itu tadi ya. Oke, silakan. Waktunya 10 menit lagi ya. Silakan dipilih salah satu. Ini ada berapa? Oke, siap. Pilih yang mana? Sebenarnya ada 2 garis ya. Dapat apa? Ya, oh sama ya, tadi. Oke. Salah satu. Ya. Kan yang ingin disampaikan amanatnya apa sih? Ya. Tapi menggunakan bahasa Arab. Ini kan sebenarnya nah ini dan kalau yang sudah 5 tangan
ada kesusahan, tanya ya. Balasan. Balasan singkat. Bapak ini mau kan jelas dengan pantun, jelas dengan pantun, jelas dengan kata. Jadi dia tanya. Yang pertama yang kedua, keterangan sama. Menit lagi, 5 menit lagi. Menit lagi nanti yang sudah langsung hilang. Jadi perwakilan yang mati. Kita menyampaikan. Menimpali. Semua pelajaran jahat. Menimpali. Itu seperti kamu menambah gaji lagi. Bukan kalian. Maksudnya bukan. Saya juga lihat bukan gitu. Aman nih, coba tanya. Yang berapa yang berapa yang berapa? Jadi maknanya amanatnya apa? Biasanya yang kali ya sebenarnya lebih bisa menurut mereka itu empat menit lagi. Gimana? Apa?
Doain lagi ya. Sudah selesai? Oke sih, berarti yang tadi kelompok dua dan juga kelompok enam ya. Yang lainnya masih kelompok untuk lagi. Iya. Semuanya paham kan maksudnya? Oke, sambil menunggu kita tadi yang lainnya boleh dibacakan. Boleh langsung presentasi untuk kelompok 2, nanti dilanjut untuk kelompok 6 ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Yang tidak menulis boleh kembalikan ke depan ya. Kalian mau presentasi, yang lainnya boleh kembalikan. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Terlebih dahulu perkenalkan nama-nama anggota kelompok kami, yaitu nama saya Unasvia Putri Necabila. Analisislah perbedaan dengan jenis puisi rakyat lainnya. Ciri-ciri pantun yaitu satu bait terdiri atas 4 baris. Setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Baris ketiga dan keempat merupakan isi. 5 akhirnya berulang AB, AB, yang artinya bunyi akhir baris pertama sama dengan bunyi akhir baris ketiga dan bunyi akhir baris kedua sama dengan baris kedua. Ketika kita tidak memiliki uang, kita harus tetap bersyukur karena banyak uang itu seberkat, tetapi
Oke, teman-teman untuk kelompok 6. Jadi kalian intinya tadi amalannya jadilah orang pandai cerdas tidak jadi pelanggan. Harusnya iya, tapi nggak apa-apa. Nanti di rumah belajar lagi untuk menyanyikan ya anak meliuk-liuk ya. Oke, sekali lagi silakan duduk. Tangan ke kelompok 6. Silakan dikasih. Silakan diserahkan. Silakan dikumpulkan ya Dek yang sudah semua dikasih nama sudah. Silakan dikumpulkan, nanti sama temanmu akan di-share ini untuk refleksi dan bahasa budaya. Silakan bisa. Yang sudah akan dikumpulkan di sini. Yang sudah dapat linknya boleh diseberang. Di sini ada seperti ini. Sudah, kita serahkan kumpulkan dulu. Jadi ada 3 poin, nanti silakan dikasih nama ya. Yang pertama apa adalah tahu ini, yang kedua bagaimana perasaanmu, yang ketiga ini kalau belajar bahasa Indonesia karena pengen belajar apa lagi. Ya. Ya, di situ. Kita konsentrasi. Oke, Adik. Sudah? Tepuk satu. Oke. Hari ini kita sudah belajar tentang puisi rakyat. Nah, kalian sudah belajar tentang pantun, tentang apa lagi? Ya, tentang syair. Sudah dapat amanat-amanat yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Selanjutnya, nanti belajar lagi, ya berarti paham. Oke ya? Oke. Kita di penghujung pembelajaran. Sebelum itu, sebelum saya tutup, kita refleksi dulu. Kalian sudah belajar tentang puisi rakyat, terus gimana sih perasaan kalian setelah belajar hari ini? Dan
Satu. Kemudian semuanya yang belum beragam tetap menyimpan di sini, tetap menyimpan di buku saya. Baik. Sekarang silakan diletakkan belakangnya semuanya, boleh? Letakkan belakangnya. Halo, tepuk satu. Oke, pada posisi semuanya. Boleh dari sini ya? Baik. Sekian jadi terima kasih banyak untuk belajar hari ini. Kita sudah belajar banyak hari ini, semoga bisa bermanfaat ya. Untuk tujuan yang baik, saya ingin kasih satu pesan bahwasanya setiap kita adalah cerita bagi orang yang mendengarkan. Maka cerita yang baik bagi orang yang mendengarkan cerita tentang kalian. Oke ya? Oke, siap dengan baik? Oke. Terima kasih untuk hari ini. Semoga bermanfaat.